Kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih dalam hidup kita, yaitu menerima diri sendiri. Kita seringkali terjebak dalam ekspektasi orang lain, tuntutan sosial, atau masa lalu yang berpengaruh negatif pada pandangan diri kita sekarang. Tapi, kali ini, lewat karakter Todoroki Shoto dalam anime My Hero Academia, ada banyak pelajaran yang berharga tentang pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai keunikan yang kita miliki. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cerita Todoroki, gue pengen nanya dulu sih, kenapa kita perlu menerima diri sendiri? Kenapa menerima diri sendiri itu penting banget? Ketika kita menerima diri sendiri, kita membebaskan diri dari beban perbandingan dengan orang lain atau bayangan yang diciptakan oleh masyarakat. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangun kebahagiaan dan kepercayaan diri yang sejati. Ketika kita menerima diri sendiri, kita jadi bisa hidup secara otentik dan menghargai semua aspek unik yang ada dalam diri kita. Nah, mungkin lo bertanya-tanya, apa sih latar belakang Todoroki yang bikin dia punya konflik yang kompleks seperti ini? Nah, gue bakal ceritain sedikit ya. Dia dilahirkan dari pernikahan yang diatur secara politis antara Endeavor, yang pada saat itu adalah pahlawan nomor 2, dan ibunya yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan es. Ayahnya berharap bisa melahirkan anak yang sempurna dengan kekuatan kombinasi es dan api, agar dia bisa menjadi penerusnya. Namun, ibu Todoroki mengalami penderitaan fisik dan emosional yang mengerikan, sehingga menumbuhkan kebencian dalam diri Todoroki terhadap kekuatan api, karena ibunya itu benci sama Endeavor yang berlaku keras dan selalu memaksa dengan ambisinya yang membara. Nah, cerita Todoroki sungguh mencerminkan pertempuran batin yang dialami oleh banyak orang dalam menghadapi harapan orang lain dan mengatasi masa lalu yang sulit. Dia harus mencari jati dirinya sendiri dalam situasi yang rumit ini dan belajar untuk mengerti apa yang membuatnya unik. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan inti. Karakter Todoroki Shoto adalah contoh yang kuat tentang penerimaan diri sendiri. Di dunia My Hero Academia, Todoroki menghadapi konflik batin yang besar karena memiliki latar belakang keluarga yang rumit. Ayahnya, Endeavor, adalah pahlawan nomor 2 yang mengontrol hidup Todoroki dan memaksanya untuk menjadi versi terbaik dari kekuatan mereka yang unik. Namun, Todoroki akhirnya menyadari bahwa dia harus menerima dirinya apa adanya, termasuk bagian dari dirinya yang berasal dari ibunya yang mengendalikan kekuatan es. Todoroki juga menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masa lalunya yang mempengaruhi hidupnya saat ini. Ibunya Todoroki mengalami penderitaan fisik dan emosional yang traumatis yang menghasilkan kebencian mendalam terhadap Todoroki dan kekuatan apinya. Tapi lewat perjuangannya, Todoroki belajar bahwa dia tak harus terjebak dalam bayangan masa lalu dan memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dia berusaha untuk hidup sesuai dengan keinginannya, bukan ditentukan oleh pengaruh negatif dari orang lain. Oke, sekarang mungkin lo semua bertanya-tanya ya, gimana sih caranya Todoroki tadi bisa menerima diri dia secara utuh gitu. Nah, kali ini gue bakal kasih tips-tips cara untuk menghargai keunikan diri sendiri dan menyadari potensi yang dimiliki. Nah, yang lo bisa lakukan pertama ada terima diri lo sendiri secara sepenuhnya. Menghargai keunikan diri dimulai dengan menerima diri lo sendiri secara penuh, termasuk bagian-bagian yang mungkin dianggap kurang sempurna menurut lo. Sadari bahwa keunikan lo membuat lo istimewa dan berharga. Jangan membandingkan diri lo dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuan dan perjalanan pribadi lo sendiri daripada mengukur keberhasilan lo berdasarkan standar orang lain. Yang kedua, jelajahi dan pahami minat bakat lo. Mengenali minat dan bakat lo adalah kunci untuk menghargai keunikan lo tadi.
Cobalah berbagai kegiatan dan eksplorasi untuk menemukan apa yang membuat lo itu bersemangat. Saat lo menemukan minat dan bakat yang sesuai dengan kepribadian lo akan dapat mengembangkan potensi terbaik lo dan merasa lebih puas dengan diri lo sendiri. Yang ketiga, jangan takut mengambil resiko. Nah, kadang-kadang untuk menghargai keunikan dan meraih potensi terbaik, kita perlu keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko. Jangan takut mencoba hal-hal baru dan menantang batasan-batasan yang ada. Dalam proses mengambil resiko, kita dapat menemukan aspek dari diri kita yang baru dan tidak terduga. Jadilah terbuka terhadap peluang dan jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi perkembangan diri lo. Yang keempat, hadapi dan atasi ketakutan. Seringkali, ketakutan dan keraguan menghalangi kita untuk menghargai keunikan diri dan mengaktifkan potensi penuh yang kita miliki. Identifikasi ketakutan lo, identifikasi kekuatan lo, dan usahakan untuk menghadapinya. Cari cara-cara untuk membangun kepercayaan diri, seperti melakukan afirmasi positif, menetapkan tujuan yang realistis, atau meminta dukungan dari orang-orang terdekat. Yang kelima, ada temukan peran, model, dan inspirasi. Melihat contoh-contoh orang-orang yang menghargai keunikan diri mereka sendiri dan hidup dengan penuh potensi dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Cari peran model yang sejalan dengan nilai-nilai dan minat lo. Juga berinteraksi dengan komunitas atau kelompok yang mendukung pertumbuhan pribadi dan menghargai keunikan individu dapat memberikan dukungan yang penting dalam perjalanan lo. Yang keenam ada bangun kebiasaan positif. Membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu dalam menghargai keunikan dan mengoptimalkan potensi lo. Misalnya, berlatih self-care, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan mengembangkan keterampilan baru secara teratur. Jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian lo, baik yang besar maupun yang kecil. Menghargai diri sendiri dan mengakui kemajuan lo adalah bagian penting dari proses menerima diri sendiri. Yang terakhir, yang ketujuh, berikan dampak positif pada orang lain. Ketika kita menghargai keunikan diri dan menyadari potensi kita, kita juga memiliki kesempatan untuk memberikan dampak positif pada orang lain. Berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kita dapat memperkaya kehidupan orang lain dan membantu mereka menghargai keunikan mereka sendiri. Dengan memberikan dampak positif pada orang lain, kita juga memperkuat rasa nilai diri dan kebahagiaan atas keunikan yang kita miliki. Melalui langkah-langkah ini, seperti yang Todoroki Shoto lakukan, kita dapat memperkuat penghargaan terhadap keunikan diri kita sendiri dan menggali potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Ingatlah bahwa perjalanan ini adalah proses, jadi bersabarlah dengan dirimu sendiri dan nikmatilah setiap langkah yang kamu ambil dalam perjalanan menuju penerimaan diri yang lebih utuh. Jadi guys, penting banget buat diri kita sendiri mengatasi masa lalu yang berpengaruh negatif dan menghargai keunikan serta potensi yang ada dalam diri kita. Lewat perjalanan Todoroki Shoto, kita diajak untuk berani jadi diri sendiri dan tak terjebak dalam bayangan orang lain. Dalam perjalanan hidup kita, pasti akan ada rintangan dan tantangan. Tapi dengan menerima diri sendiri, kita bisa menemukan kekuatan dalam keunikan kita dan meraih potensi terbaik yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi, yuk kita tingkatin kesadaran kita, belajar menerima diri sendiri apa adanya, dan menghargai setiap aspek unik dalam diri kita. Dengan begitu, kita bisa menciptakan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, keberhasilan, dan damai di dalam diri kita sendiri. Terima kasih banget udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe ke channel ini untuk melihat konten-konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.